putusan hakim itu kan saya sebut tadi, mungkin kalian dengan ikuti ya, bahwa putusan hakim itu tidak menjawab kegelisahan saya. Jadi saya ini bicara sebagai seorang praktisi, sebagai lawyer dari beberapa klien, tetapi saya juga mendorong untuk pra peradilan. Dan saya berharap putusan itu, konkretnya itu jelas, utuh, dan tidak menimbulkan multitafsir. Nah, misalnya hakim itu memutus ada 9 amar ya, 9 amar putusan. Di antaranya itu hakim mengatakan bahwa untuk menghentikan proses penyidikan dan juga putusan berikutnya. Jadi seolah-olah hakim ini mendahului dan melampaui kewenangannya. Itu yang disebut dengan ultra petita, gitu ya. Dan itu patut diduga sebagai salah satu tindakan yang abuse of power. Jadi putusan hakim ini nggak menyelesaikan masalah, yang selesai itu justru Peggy diuntungkan. Karena di situ dia mengatakan bahwa dipanggil dulu sebagai calon tersangka, kemudian harus ada surat panggilan. Nah, pertanyaan saya, kalau DPO besok Harun Masiku nih, kan DPO, lalu kemudian dia ditemukan di sini, kirim surat dulu, apa nggak lari dia? Itu bisa menimbulkan sikap hukum yang besok merugikan kita. Itu poin. Poin yang kedua, hakim dia lebih pada DPO, tapi putusannya melebihi, semua diterima, bahkan sampai sebutan rehabilitasi. Nah, tapi dia nggak jelaskan apakah yang dimaksud dengan Peggy Setiawan itu bukan Peggy Peron. Harusnya jelas itu bahwa nama itu bukan Peggy Setiawan, tetapi itu adalah Peggy alias Peron. Harus jelas dasar pertimbangannya. Tapi tidak dicantumkan. Nah, bagaimana ceritanya orang yang secara administratif dinyatakan dibebaskan dari status tersangka karena dia tidak melalui tahapan-tahapan proses yang dimaksud itu, kata Bu Ida. Tahapan itu panggil dulu, kemudian calon tersangka dulu, baru kemudian kalau tidak datang baru dibuat DPO. Kan DPO yang memutuskan pengadilan. Aneh juga saya, kan hakim itu hakim, dia bagian dari peradilan, bagian dari di bawah pengawasan Hakim Agung, Ketua Mahkamah Agung, tentu di bawah supervisi atau koordinasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa kok ini jadi tidak sinkron kan oleh semua? Mungkin netizen ya, tapi kita ini bagian dari warga negara. Dan ingat, kita ini intelektual bangsa yang punya pemikiran untuk kebaikan Indonesia masa depan. Karena itu saya mendorong Polri untuk melakukan atau mengirim surat kepada Badan Pengawas Mahkamah agar dicek kebenarannya bagaimana sebenarnya yang disebut dengan DPO. Ada rekan-rekan yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review tentang apa yang disebut dengan DPO. Kemudian terkait dengan Perkaba. Setahu saya, Perkab ini berlaku internal. Perkaba juga tidak berlaku buat institusi lain. Nah, sekarang yang dipersoalkan diputus oleh hakim, tapi ada dasarnya Perkaba. Nah, ini menjadi interpretasi. Ini bukan statement saya sendiri loh. Ini ahli hukum juga, ada mantan hakim, ada yang mantan jaksa, jaksanya pun sampai bintang 3. Apalagi ada jenderal baik yang aktif maupun yang kompet. Jadi ini bukan pendapat pribadi saya. Jadi ini menuai kontroversi yang nanti insya Allah dalam 1-2 hari ini akan ada sikap dari pihak-pihak yang masyarakat Indonesia juga yang akan mengambil tindakan termasuk dia. Nah, saya menanggapi sesuai dengan yang saya tahu aja ya. Artinya terhadap yang bebas, ya kan, itu kan sebenarnya kewenangan absolut dari seorang hakim. Artinya dia menetapkan vonis bebas itu berarti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang dianggap oleh dia adalah benar dan tepat. Nah, jadi sebenarnya ya pihak kepolisian ya ketika seseorang itu dianggap bersalah, kemudian memang ini adalah kejahatan berat ya, kejahatan luar biasa, pembunuhan ya. Kalau memang polisi tidak sepakat dengan pernyataan hakim, ya polisi keluarkan aja sprindik baru. Sebenarnya mudah, ya kan? Nah, jadi tidak sulit sebenarnya. Nah, cuman ini sebenarnya perkara ini kan sudah 8 tahun ya, dari tahun 2017
sampai ke sini. Ya artinya sebenarnya yang ditunjuk-tunjuk oleh terpidana itu kan sebenarnya bisa dikatakan cuman alibi itu. Jadi karena ada film ini kan, ada film yang kemudian mengakibatkan polisi harus kerja kembali, mencari dan mencari. Nah, sebenarnya tidak ada itu 3 orang menurut saya ya. Tidak ada 3 orang sebenarnya menurut saya. Tetapi karena tekanan publik, ada film yang kemudian membuat suasana seolah-olah ada 3 orang lagi di PO. Sebenarnya kan itu alibi terpidana untuk membela diri aja sebenarnya. Ya kan, supaya seolah-olah ada pelaku utama, sehingga mereka itu biar ringan tuntutannya, biar ringan vonisnya. Itu aja sebenarnya. Nah, terhadap yang tidak ada ini, kemudian polisi harus jadinya karena tekanan publik terpaksa mencari-cari lagi. Ya mungkin ya menurut dugaan saya mungkin bisa salah tangkap terhadap suatu proses penyidikan yang mungkin salah. Ya polisi kan manusia juga, ya kan, artinya bisa aja salah. Tapi kan sudah ada putusan pra peradilan yang kemudian memenangkan pihak yang sempat ditersangkakan oleh kepolisian, dan polisi sudah mengeluarkan SP3. Berarti polisi sudah, artinya udah pekerjaan kemarin sekarang sudah selesai dan polisi tidak mau berkepanjangan. Artinya ya sudah, kita hormati juga keputusan polisi dengan menerbitkan SP3 gitu. Berarti polisi tidak mau berpanjang-panjang ini urusannya, ya kan. Pokoknya polisi sudah memperlihatkan kinerjanya cepat, tanggap, responsif, ya kan, dan transparan. Nah kemudian setelah mereka akhirnya kalah di pra peradilan, nah mereka juga sudah legowo. Itu sifat polisi yang cukup kesatria. Saya apresiasi Dirkrim Kapolda Jawa Barat, kemudian dan jajarannya ya, saya apresiasi yang luar biasa. Biar kita belajar, sudah, jangan lagi kita membuat suatu berita ini menjadi viral kemana-mana gitu. Itu yang kemudian menjadi tekanan publik yang mengakibatkan polisi jadi salah menerapkan suatu proses hukum jadinya. Ya, jadi ya kita belajarlah ya, juga para pemberi pendapat ini ya, saya minta supaya sudahlah, jangan lagi seolah-olah begini, memberikan pendapat begini, seolah-olah begini, harusnya seperti ini kan. Jadi ini pendapat-pendapat yang mengakibatkan penyidikan itu bias jadinya ya. Nah jadi terhadap Bang Rasman, karena Bang Rasman itu sekarang bernaung di organisasi saya Pradi Bersatu, karena saya juga sebagai wakil ketua umumnya, artinya ya terhadap Bang Rasman ya mungkin lebih soft aja, jangan terlalu kencang lagi ya Bang Rasman ya. Tapi apa yang Bang Rasman sampaikan itu adalah sesuai dengan pendapat dan pemahaman hukumnya dia. Dan itu menurut saya ya sah-sah saja kan, namanya advokat itu kan bebas berpendapat gitu. Kalau ya, polisi telah mengeluarkan SP3, nah menurut saya sih nggak bisa lagi diperkarakan, kecuali dari pihak yang tidak senang atau ada LSM yang kemudian memprapitkan lagi SP3 tersebut, baru bisa dibuka kembali. Nah tapi kalau sudah SP3 dari kepolisian, saya rasa tidak mungkin lagi oleh pihak kepolisian kemudian mengeluarkan sprindik baru, nggak bisa, karena sudah di SP3. Nah yang bisa adalah memprapitkan SP3 tersebut, tapi itu kan harus pihak yang benar-benar merasa dirugikan. Nah kalau ini kan saya rasa Peggy tidak merugikan siapapun kan. Artinya ya nggak perlu lagi ada sprindik baru kalau SP3 itu sudah terbit. Menurut saya udah nggak boleh berjalan lagi, karena yang pertama putusan sudah inkrah. Nah kemudian terkait DPO itu kan masih bias, itu masih katanya ya kan. Kemudian makanya Polda itu waktu mempublikasi ada DPO itu kan mereka nggak berani mencantumkan fotonya, karena mereka juga belum tahu persis siapa itu gitu, ya kan. Nah makanya mereka hanya menampilkan sketsa. Nah sketsa yang kemudian mengakibatkan mereka harus bekerja dan kemudian mungkin ya mensalah tangkap si Peggy ini. Nah artinya apa? Nah ketika Peggy dilepas ya status tersangkanya oleh pra peradilan, maka menurut saya harusnya bukan SP3, tapi karena kalau SP3 itu berarti satu LP, satu rangkaian semua yang dengan 8 orang itu berarti harus dihentikan SP3. Sementara sudah ada vonis, sudah ada tuntutan jaksa, sudah ada vonis majelis hakim, dan sudah inkrah. Jadi sebenarnya produknya bukan SP3, tapi hanya Polri itu menghormati putusan pra peradilan yang kemudian serta-merta langsung membebaskan Peggy Setiawan dari penjara. Menurut saya seperti itu.